Assalamualaikum, selamat bergabung. Selamat sore. Hai. Iya, sambil nunggu Nurse Hamka ya. Kita Oke. gimana kabarnya Nurse? Cari sehat, kakak. Suaraku jelas nggak ya? Maaf. Di sini Ya, lagi jelas. hujan. Oh gitu. Oke. Iya. Halo. Hai, hai. Gila. Hari ini aku pakai scrub juga biar mirip sama Asik. jagoannya. Seru, seru. Ya, Luar biasa. oke, Ana Sofia boleh dibuka dulu deh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan hari ini hari keberapa ya sudah ini hari kesekian kalinya deh udah live kita berbagi sharing pengalaman bersama ekspertis hebat kita. Pada kesempatan ini kita akan mendatangkan dua ekspertis yang sangat luar biasa. Di sini ada Bapak Aldi Ari, pelaku Direktur Cabang NCI Center Pasir, dan kemudian ada Nurse Ari Utami, CWCCA, selaku owner dari Utami Care. Nah, pada kesempatan ini host akan dipandu oleh Nurse Hamka. Mungkin langsung saja untuk Nurse Hamka dipersilahkan. Baik, terima kasih, Nas Novia. Baik, selamat sore semuanya, teman-teman semua yang lagi live, kemudian nanti mendengarkan rekaman GQ Live kita. Selamat datang kembali di live Instagram NC Center dengan topik tematik kedua, yaitu 12 expertise ya. Sekali lagi, kenapa kita bilang expertnya? Karena memang yang kita undang itu adalah mereka yang memang expert di bidangnya gitu ya. Karena setiap orang memiliki pengalaman dan setiap pengalaman itu penting buat dibagi ya. Jadi hari ini, spesial hari ini, kita mengundang, selamat datang ya. Jadi kami mengundang dua ekspertis kita yang saya boleh bilang juga mereka ada di rural area. Jadi ada satu, ada gadis cantik di atas itu ya, gadis tapi pendekar gitu kan. Nah, itu karena Bali ya, Sri Kandi. Jadi disebut Sri Kandi Bali ya. Kenapa? Karena eh, rumahnya itu di kecamatan atau kabupaten lain, tapi bukan cari pasien, menolong pasien tuh sampai ke daerah kota juga disisirin semuanya gitu ya. Selamat datang Bu Ari ya, Terima yaitu kasih. direktur dari Care ya. Eh, Dibilang rural area, iya, saya tetap bilang bahwa ke tempat areanya Bu Ari dengan Pak Ari Minanjar ini sama-sama rural, sama-sama di desa, sama-sama di bukan di pusat kota ya, sehingga banyak aspek yang memang kita bisa belajar dari mereka berdua. Ya, yang kedua kemudian kami undang juga Nes Ari ya, Nes Aldi Ari Minanjar ya, yang di atas Utami Ari, yang di bawah Aldi Ari Minanjar ya, sama Mani aja ya. Uh, ada di satu kabupaten kali ya itu ya, Tanah Grogot ya, itu juga jauh banget dari Samarinda, mungkin sekitar 9 jam, dan pasti menariknya adalah perlu strategi untuk menghandle pasien-pasien yang berada di rural area ya. Jadi sebelum kita ke Nes Aldi, saya ke Ibu Ari dulu deh ya. Uh, Kabar Bu Ari? Sehat, Nas. Luar biasa. Oke, ini terima kasih banget waktunya ya, karena di tengah kesibukannya kita tetap dikasih waktu sama Bu Ari untuk sharing ya. Dan hari ini spesialnya itu Bu Ari akan sharing tentang
sirkum kayaknya ya. Iya, itu saya dengar permintaan deh kayaknya nih. Permintaan ya. Ya, karena saya sudah di kepala saya itu stigmanya Bu Ari itu sirkum memang gitu loh. Jadi karena nggak ada yang nggak kenal kayaknya satu Pulau Bali itu Bu Ari sirkum deh gitu. Dengan Sri Kandi gitu. Walaupun sebenarnya Bu Ari ini bermulanya dari stoma ya. Jadi memang sangat passion. Teman saya juga di stoma. Kami sama-sama menghandle bayi stoma dan terima kasih sekali Bu Ari tetap ada di sana gitu. Oke, Bu Ari boleh kenalan dulu deh karena yang hadir ini yang lihat videonya ntar ratusan sebenarnya ya. Silakan Bu Ari. Oke, selamat sore semuanya, selamat. Terima kasih sekali saya dipercaya sama NCI ya, Nus Hamka, luar biasa sekali. Saya jadi terharu nih. Oke, perkenalkan nama saya Dinyoman Ari Utami Pastini, Eskepnas, CWCCA. Saya memang tinggal di Bali. Terus basic saya itu perawat luka, terus stoma nurse, kemudian sekarang memulai di sunat modern, gitu. Biasanya banyak yang bertanya, loh, cewek nyunat sih, Bali lagi, Hindu pula. Ya, itu ada motivasi tersendiri sih di sana. Ada hal-hal yang ingin saya buka di Bali, ada hal yang ingin saya gebrak bahwa sunat itu loh bukan sekedar agama. Itu yang pertama. Jadinya ya udah terjang saja. Dan ya di awal memang berat, jujur berat karena stigma di masyarakat, cewek kok nyunat. Lu ngapain di Bali nyunat? Lu kan Hindu, mau nyunat siapa lu? Tapi sekarang ini kan di zaman modern, zaman internet, zaman milenial lah katanya, yang ibu-ibu milenial itu pasti akan browsing tentang kesehatan anaknya, tentang yang notabene selama ini kan sunat, maaf, hanya untuk agama Islam. Tapi berkat sunat modern ini saya jadi berpikir, kalau ada yang nyaman, ada yang simple, hal yang bisa membuat menyelamatkan anak-anak laki-laki sampai ke depannya nanti, kenapa kita nggak mulai? Kenapa kita harus menunggu berdasarkan agama dulu baru dilakukan sirkumsisi? Kita berpikir ke medis, stigma medis lah, itu, dan kesehatan laki-laki yang akan menjadi masa depannya semua makhluk hidup di dunia. Keren ya, sudut pandang wanita ya. Ya, saya setuju banget itu. Sebenarnya memang isu agama dan kesehatan di sirkum itu memang tidak bertolak belakang, tapi berbanding lurus sebenarnya. Jadi kesininya memang orang makin aware, makin menyadari bahwa sirkum itu adalah sebuah kebutuhan kesehatan, dan saya sangat setuju kalau ternyata di Bali itu pionirnya yang kemudian memberikan mengenalkan bahwa kebutuhan sunat itu di kesehatan ke teman-teman Hindu adalah Bu Ari. Itu memang benar adanya gitu. Jadi kalau kemudian besok masa depannya laki-laki di Bali itu makin baik, wah itu jerih payahnya Bu Ari banget, itu keren ya. Oke. Berarti hari ini kita mau ngelihat burung nih ya. Ada gambar burung nggak nih, Nov? Coba, Nov. Ya. Hari ini tuh kita diajukan sama Bu Ari gimana cara ngerawat perawatan luka pada sirkum modern. Karena mohon maaf nih, di training di sirkum juga masih ada pro dan kontra tentang penggunaan konsep MOIS ya. Atau ada yang konvensional masih. Jadi caranya modern, cara sirkumnya modern, tapi perawatannya konvensional. Nah, ini kita
saya nggak bisa banyak bicara karena ilmu saya sedikit sekali tentang sirkum. Makanya kita undang nih Bu Ari. Yuk Bu Ari, jelasin ke kita, bagi semuanya. Yuk silakan. Oke. Ini kebetulan kalau misalnya untuk sirkum sendiri sih sebenarnya perawatannya karena kita sekarang udah mulai didominasi oleh perawatan luka modern. Jadi untuk sirkumnya pun saya tertarik dengan metode ini karena di sini diterapkan juga perawatan sunat modernnya, begitu Nas. Jadi kebetulan yang pasien yang saya angkat di sini anak umur 8 tahun kemarin sunat. Kebetulan bukan saya yang maaf dikonsulin oleh teman. Teman lagi nyunat, terus terjadi perdarahan, akhirnya dirujuk ke tempat saya. Nah kebetulan ini mengalami bleeding, dilakukan dengan tindakan metode sunat modern supering, pakai ring. Oke. Mungkin saya potong sedikit nih ya Bu, karena kita yang hadir ini juga sangat senang dengan sirkum supering ya. Nah model ini sebenarnya kalau boleh dianalisis penyebab bleedingnya ini di fase mana? Apakah fase pengikatannya atau pada saat perlepasannya atau seperti apa? Kebetulan yang saya tangani ini adalah pengikatan yang kurang kuat, ligasi yang kurang kuat. Jadi pada penggunaan ring, pengikatan sangat menentukan hasil, sangat menentukan safety-nya pasien, safety di pembuluh darah penis sendiri. Karena diikat artinya dihentikan aliran darahnya di situ. Prinsipnya adalah secondary healing, jadi dia diikat, dihentikan aliran darah ke sisa kulit yang ke depan, diharapkan dengan pembuluh darah terhenti, artinya nutrisi aliran darah pun terhenti. Nutrisi aliran darah terhenti, dampaknya adalah nekrose jaringan. Nekrose jaringan, akhirnya lama-lama dia akan nekrose. Dengan prinsip MOIS, kita membantu menghancurkan jaringan yang mati itu, hingga terjadi pelepasan. Itu prinsipnya. Gitu. Nah, sedangkan pada kasus ini terjadi kebocoran, ligasi yang nggak kuat, jadi terjadi perdarahan, bleeding, dan ada juga robekan kecil di mukosa di dalamnya. Itu karena pemasangan ring yang kurang berperasaan, jadi nggak menimbulkan robekan di situ. Pasien datang dengan penuh darah, kemudian saya cuci untuk mencari titik perdarahannya di mana. Kemudian setelah ketemu, baru kita lakukan ligasi ulang untuk bagian pengikat yang kurang kuat itu. Kemudian pada area dalam, kebetulan ini kasusnya dengan femosis, jadi perlengketan yang menutupi hampir di semua gland terjadi. Biasanya di situ akan terjadi lecet-lecet bekas perlengketannya itu. Nah, di situ kalau di teman-teman biasanya pada pakai oil aja atau apa, kalau saya jiwa perawat luka tuh meronta, ada krim loh yang bisa digunakan untuk mengatasi lecet-lecet itu yang harusnya jika dengan krim salep mempertahankan moistnya tuh lebih lama gitu. Karena yang kita pertahankan di sini adalah moistnya, mempercepat penyembuhan luka pada gland dan mempertahankan moist pada jaringan mati yang akan tujuan kita mempercepat penghancurannya dia. Begitu. Jadi sebelum saya kenal Oke.
Mungkin sampai sini dulu ya. Saya coba flashback lagi untuk ke belakang. Oke, Biasanya kita sebut dengan bleeding post ligasi ya. Bleeding post oke. ligasi ini seringnya terjadi di hari keberapa post ligasi. Temuannya kebanyakannya seringnya terjadi di post hari keberapa. 2 jam pertama udah mulai biasanya, Nas. 2 jam Oh, pertama langsung bisa maka segera, dideteksi ya. segera. Jadi kalau misalnya pada waktu pengikatan kurang kuat, pada waktu biasanya sudah dibersihkan, pasien pulang. Jika memang itu ligasinya kurang kuat, sudah akan mulai muncul titik-titik rembesan. Udah mulai muncul titik-titik rembesan. Di samping juga biasanya jika mereka ada kelainan darah, mungkin PTA PTT meningkat, tapi kan kadang kita tidak Betul. jarang melakukan pemeriksaan sejauh itu karena biasanya kan pertanyaan-pertanyaan yang anamnesis yang di awal, apakah anak ini jika terjatuh atau terluka lambat berhentinya, atau apakah jika mencabut gigi si anak mengalami perdarahan. Itu biasanya anamnesis yang kita lakukan. Jika misalnya tidak, Iya. walaupun dengan PTA PTT yang memanjang, tapi jika dilakukan ligasi yang kuat, harusnya perdarahan pun berhenti. Karena ibaratnya pembuluh darah tuh udah diklaim dengan ligasi kita yang kuat itu. Logikanya kan jadinya tidak ada rembesan yang keluar dari pembuluh darah Iya. kanan kirinya. Oke, berarti bisa dipastikan bahwa tadi Bu Ari menyampaikan bahwa memang proses pengikatannya tidak sempurna sehingga pembuluh darah itu tidak kolaps secara sempurna ya, akhirnya Iya, mengakibatkan bleeding terjadi dari proses ligasi yang salah. Terus iya betul. ada juga dimention tentang pemasangan ringnya yang kurang kurang pelan-pelan gitu atau itu emangnya pengaruh ya? Bisa dijelasin nggak? Iya dong, bisa dong. Oh, Mukosa, mukosa penis adalah jaringan yang sangat halus. hmm. Dan di situ banyak sekali pembuluh darah perifer yang gampang sekali robek. Itu yang pertama. Jadi bleeding itu bisa terjadi pada ligasi yang tidak kuat atau terjadi robekan pada mukosa di dalam. Itu. Jika terjadi robekan itu bisa juga terjadi bleeding. Makanya untuk observasi di awal itu penting sekali untuk melihat. Walaupun pasien sudah pulang, tetap kita observasi lanjutan dengan sekarang kan bisa lewat WA, bisa difoto atau bisa dilihat adakah perdarahan, adakah keluhan gitu. Kalau misalnya terjadi di mukosa, kalau misalnya bleedingnya memang aktif, ya mau nggak mau harus dilakukan konvensional. Kalau terjadi robekan di mukosa yang memang aktif ya, yang bleeding aktif. Makanya kenapa pemilihan ukuran yang tepat dan pemasangan yang nggak boleh kasar. Maksudnya apapun itu ya, kasar kan pasti kan menimbulkan robekan. Pemasangan yang kita bilang gentle, halus gentle. Kemudian jika memang ada bleeding tapi tidak begitu aktif, kalau di dressing modern kita bisa pakai alginat atau gel yang mengandung alginat kan ada, itu kita bisa bantu. Jadi menimbulkan efek sejuk di gland. Kemudian efek alginatnya adalah menghentikan bleeding yang mikro, yang kecil-kecil gitu. Itu yang saya terapkan ke pasien ini. Oke, mungkin kita boleh selesaikan kasusnya Ibu dulu. Untuk yang ini manajemennya seperti apa? Kemudian nanti saya coba ulas dengan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ambil. Teman-teman yang nonton juga boleh ya, boleh bertanya. Itu ada tanda tanya di bawah, langsung klik aja di sana isi pertanyaan. Silakan Bu. Oke. Anak ini datang ke saya sekitar 6 hampir 10 jam. 10 jam post sirkum. Jadi mereka sirkumnya pagi,
sorenya terjadi. Sebenarnya udah mulai ada bleeding, tapi bagi keluarga, oh mungkin biasa, mungkin nggak apa-apa, mungkin memang perdarahan kecil. Sampai akhirnya sore di celana adik penuh darah, kemudian ganti di 2 kali celana pun masih banyak darah yang nempel dan darahnya darah seger gitu. Padahal darahnya apa hanya darahnya merembes atau hanya titik, saya bilang gitu. Merembes, Bu. Ya udah kalau merembes, oh yuk bawa sini. Nah, setelah saya lihat gumpalan darah banyak itu. Gumpalan darah di area penis. Kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah mencuci. Kita harus melihat titik perdarahannya dulu sebelah mana. Setelah dicuci, baru kita observasi melihat perdarahannya. Kemudian ternyata perdarahan dari 2 titik, dari mukosa dan dari area ligasi, area di luar ring. Yang di dalam ring kemungkinan robekan mukosa, yang di luar ring ligasi, pembuluh darah. Gitu. Akhirnya saya lakukan ligasi ulang, saya ikat kembali, kemudian observasi lagi. Ternyata yang di dalam pun masih ada bleeding. Bleeding tapi sedikit netes. Memastikan bahwa yang setelah diligasi itu sudah dipastikan sudah tidak ada bleeding. Kemudian yang di dalamnya baru kita bisa lakukan tindakan. Pertama, saya kompres dulu dengan cairan PHMB. Kemudian yang kedua, saya kasih alginat, alginat yang ini, aduh. Lembaran atau gel? Yang lembaran. Saya pakai lembaran dulu. Saya kasih yang lembaran dulu, kemudian saya dab di situ. Saya tunggu, karena sudah hanya ada setitik rembesan. Kemudian saya observasi, ternyata udah berhenti perdarahannya. Kemudian pulangnya saya biarkan alginat itu dibawa pasien ke rumah. Kemudian juga saya bekali dengan alginat gel. Saya mix dengan epitel creamnya untuk diolesi di sekitar glandnya tersebut yang bekas. Yang pertama untuk mengobati luka bekas fimosisnya, yang kedua untuk efek dari alginat untuk menghentikan perdarahannya itu sendiri. Gitu, dengan harapan mempercepat proses terjadi nekrosenya. Kemudian akan mempercepat terlepasnya jaringan yang kita harapkan itu. Mempercepat drop out ringnya. Simpel sih gitu. Tapi luar biasa bikin deg-degannya itu. Karena kan keluarga pasti panik. Setiap 5 menit, setiap 10 menit, wah, telepon terus berdering. Ini bagaimana? Kita pandu dengan tenang begitu sih. Ya, sementara pasien dan keluarga juga merasa nyaman. Gitu, karena perdarahannya aman, kemudian untuk lecet-lecetnya pun segera teratasi. Yang bekas fimosisnya itu. Oke. Tadi dikatakan bahwa epitel itu digunakan itu sebagai primer atau sekunder kalau pada saat bleeding tadi? Pada saat bleeding di awal saya pakainya alginat yang lembar. Lembar. Itu jadi primer. Primer. Setelah itu di atasnya baru saya kasih epitel. Oke, good ya. Oke, karena Bu Ari pasti berpikirnya seperti ini. Kalsium alginat itu kan akan menghentikan perdarahan dengan baik. Kemudian kelembapannya dijaga di cover dengan epitel cream, ya, karena kita tahu epitel cream kan memang based on-nya cream sehingga dia mampu membuat situasinya lembab, dan tadi justifikasinya adalah ketika lembab akan membuat efek dingin dan
menghentikan perdarahan iya, sehingga mempercepat juga yang namanya autolysis debridement ya, itu saya setuju. Iya, betul. Dan jangan lupa di dalam epitel cream juga ada zat yang kemudian mampu mempengaruhi percepatan angiogenesis. Jadi kalau seandainya memang dia ada perdarahan, nanti vaskularisasi akan diperbaiki lebih baik Ya. di daerah yang sehat seperti itu. Oke, kemudian setelah kemudian pertama dikasih kalsium alginat, epitel cream, setelah itu ditutup lagi atau seperti apa yang fase akut tadi, akut di mana bleeding terjadi? Enggak saya tutup. Saya biarkan saja. Karena anak ini kan harus tetap BAK, buang air kecil, harus tetap jalan. Oke, pertimbangannya apa nih? Pertimbangannya apa nggak ditutup gitu? Apa pertimbangannya? Apa kaitannya sama BAK? Kalau ditutup, secara psikis anak akan merasa nutup area di gland yang di dalam. Kalau kita tutup, walaupun kita kasih lubang kecil, anak biasanya kadang pasti ketakutan. Takutnya dia nahan pipis. Gitu. Terus saya bekali mereka pulang dengan harapan tetap terjaga higienisnya. Jadi pada saat anak pipis, silakan dicuci, kemudian diolesi lagi. Gitu. Silakan dicuci bersih, air, sabunin, silakan. Habis itu diolesi lagi. Diolesi lagi dengan krim yang saya mix tersebut. Gitu. Karena kalau misalnya karena saya sudah memastikan bahwa perdarahan yang diligasi itu sudah terhenti. Lain halnya jika yang perdarahan yang diligasi itu tidak bisa diatasi, mau nggak mau kita harus ke konvensional, lakukan jahitan. Nah, jika ternyata memang dengan jahitan, baru kita dengan perawatan konvensional, dengan misal alginat tutup, kemudian kita balut, yang kita pertahankan untuk 3 hari ke depan. Tapi karena ini dari ligasi sudah kuat, tidak ada rembesan, ya udah, saya sih tenang aja. Karena begitu anak ini pipis, udah biarin pipis, habis di pipis dicuci, olesin lagi. Jadi ada dari krim dan gel yang saya mix itu efeknya kan efek dingin jadinya, kan lebih merasa nyaman dia. Begitu. Oke. Oke. Saya setuju ya, karena daerah ini daerah yang terus dicuci. Ya. Tadi pertimbangannya bagus banget tuh, bahwa kalau kita balut gland penisnya itu akan mengakibatkan si anak ini enggan kencing ya, enggan untuk kencing karena khawatir ya terhadap balutan yang digunakan. Itu keren banget, dan jangan lupa membekali edukasi itu penting. Jadi diedukasi untuk pasiennya bagaimana mencuci kemudian mengoles kembali epitel krimnya. Oke. Kemudian ini kita lihat evaluasi sampai dengan hari ke-11, hari ke-9, hari ke-1. Ini betul-betul pasien mandiri saja, artinya mandiri itu dengan bimbingan secara virtual saja dari jarak jauh, atau kemudian ibu datang lagi melakukan perbaikan balutan, memilih ada pergantian balutan atau seperti apa? Virtual aja, Nas. Virtual aja. Jadi selama masalah mereka mampu atasi dengan bimbingan kita secara virtual, saya rasa aman sih. Tapi kalau misalnya, makanya kita wajibkan dari beliau atau dari kita sendiri untuk follow up setiap hari. Untuk kasus-kasus seperti ini kita follow up. Kadang pada waktu di kasus di awal, pagi sore kita follow up. Kita tanya, ada masalah tidak? Kalau misalnya masih ada bleeding, ya mau nggak mau kita harus dampingi langsung untuk perawatannya. Karena kan masalah anak pipis kan sehari kadang 3, 4, 5 kali. Gitu. Nggak mungkin kita setiap kali pipis ke sana. Jadi edukasi di awal yang sangat penting. Edukasi awal sangat penting. Kita benar-benar terjunkan langsung keluarga terdekat, misal ibu atau ayahnya, untuk melakukan perawatan pada saat kita rawat. Jadi benar-benar dia lakukan, sehingga pada waktu di rumah anak udah mulai BAK, si anak pun udah merasa nyaman. Oh, mama saya udah bisa kok, papa saya udah bisa kok. Gitu. Jadi akan sangat-sangat berdampak sekali bagi si kenyamanan si anak itu.
Nah, ini keren banget ya. Jadi apa ya? Bahwa ternyata saya dapat insight baru yang ternyata memang konvensional itu, maksudnya konsep konsep modern sama konvensional dressing itu sebenarnya tidak bisa dipilah, tidak bisa dikotak-kotakan. Tapi kita harus yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah konsep Moisun healing, gitu. Iya. Moisun healing, ya. Jadi pakai apapun, asal itu selama itu lembab, ya itu akan oke-oke aja karena akan konsep Moisun healingnya jadi. Nah, artinya dengan tanpa secondary dressing pun, dalam hal ini secondary dressingnya justru epitel saja, itu luar biasa, itu membuat mengcover moistnya juga, jadi nggak pakai kasa lagi di luar, nggak pakai plaster lagi, itu luar biasa ya. Nah, ya yang saya pikirkan lagi seperti ini, tadi kan pakai kalsium alginat ya, saya yakin pasti kalsium alginatnya akan luruh, akan berubah jadi gel mungkin pada hari kedua atau hari ketiga gitu. Ada laporan nggak dari keluarga bahwa ini alginatnya sudah lepas gitu, atau ini alginatnya masih ada di dalam ring atau seperti apa gitu? Bukan dalam ring, di sekitar ikatan gitu, seperti apa? Ada laporan nggak? Kalsium alginat itu nggak lepas cuma 4 jam setelahnya, 4 atau 5 jam setelahnya, pada waktu anak pipis di awal. Jadi kita motivasi anak untuk tetap BAK. Motivasi BAK biar dia tidak menahan, biar nggak nahan pipis. Jadi kita sengaja motivasi minum yang banyak biar kencing dulu. Gitu. Tujuannya apa? Pada waktu penempelan kita di praktek, kita udah yakinkan sudah tidak ada bleeding. Karena observasi di awal 1 jam saya observasi di rumah untuk meyakinkan benar-benar memang sudah tidak ada bleeding. Gitu. Jadi pada waktu si anak ini BAK, mencuci kan udah otomatis alginatnya udah hancur dia, udah luruh, udah jadi gel, udah lepas otomatis karena diguyur air kan. Nah, sebagai penggantinya, ya alginat yang berupa gel yang dimix dengan epitel tersebut. Jadi begitu luruh, selesai pipis, luruh, dibersihkan, udah langsung dioles di glandnya itu. Jadi nggak ada balutan lagi, hanya balutan primer aja yang dari epitel itu. Iya. Ini live pertama yang pengunjungnya naik terus nih. udah 20-an nih ya, biasanya apaan gitu ya. Udah pada sikum juga. Oke. Mau saya mention gini Bu Ari. Kan teman-teman nih, mohon maaf nih ya, teman-teman yang tidak pelatihan KWCCA itu kan tidak kenal dengan kalsium alginat. Makanya tadi saya minta Bu Ari menjelaskan gitu. Nah, jangan sampai besok-besok ada yang menganggap bahwa kita cukup pakai kasa aja di sana gitu. Kasa kan kemudian akan menyerap darahnya gitu. Ya nggak bisa. Karena tadi Bu Ari sudah jelaskan, dengan kalsium alginat saat terkena air, dia bisa luruh menjadi gel dan itu tidak menyebabkan nyeri pada saat perlepasan. Itu yang mengakibatkan menjadi lebih aman gitu. Makanya Bu Ari dari jauh juga udah sembuh aja, ini udah kayak udah nggak ngerti gitu, kayak dukun aja, dari jauh udah sembuh gitu ya. Itu luar biasa ya. Oke, pertanyaan saya nih ya, yang mungkin masih bingung di saya sebagai orang yang awam sekali dengan sunat modern ini. Tadi kita Bu Ari tadi sempat mengidentifikasi bahwa ada 2 penyebab perdarahan yang mungkin terjadi. Yang pertama, proses ligasi yang tidak sempurna. Yang kedua, proses pemasangan ring. Dan itu bisa diidentifikasi dengan cara area mana yang berdarah. Ya, kalau area yang berdarah adalah luar mukosa, bisa dipastikan proses ligasi yang salah, gitu kan. Tapi kalau ada area mukosa di area mukosa yang berdarah, internal mukosa di dalam daerah penis atau apa, itu bisa dipastikan proses pemasangan ring yang kurang sempurna. Begitu ya Bu Ari? Iya.
Oke, kemudian saya lanjut nih ya, pertanyaan saya. Pada saat ada bleeding, ya kan, ada dua alternatif yang tadi Bu Ari kasih. Yang pertama konvensional, ya. Yang kedua kita repair, artinya dipastikan ulang ikatannya kurang kuat, kemudian akhirnya pada kasus ini seperti itu. Nah, yang terputus di informasinya di saya adalah ketika memastikan oh ternyata cukup ikatannya yang dikuatkan nih. Nah, apakah dikuatkan lagi ataukah harus dilepas kemudian dipasang lagi yang baru atau didouble ikat lagi dengan benang yang baru tuh yang mana lebih efektif untuk proses ligasi yang salah gitu, atau bukan ligasi yang salah, ligasi yang kurang kuat akhirnya menyebabkan bleeding? Didouble. Langsung aja didouble. Karena kenapa? Jika kita membuka akan terjadi pergeseran ring. Jika dibuka akan terjadi pergeseran ring. Sedangkan kulit sisa biasanya udah kita potong. Kulit sisa kulit udah kita potong. Jadi kalau misalnya kita buka, bisa jadi karena biasanya ini kan sudah mulai terjadi pembengkakan. Udah mulai fase inflamasi sudah berjalan. Karena kita melukai. Terjadi fase inflamasi sudah mulai berjalan, bengkak. Jadi kalau misalnya kita buka bisa terjadi kulit tertarik. Gitu. Jadi beresiko terjadi lepas ring. Kalau udah lepas ring, biasanya kesulitan memasang, yaudah konvensional. Gitu. Jadi sebaiknya kalau kejadian seperti itu, kalau saya sih langsung aja double. Jadi ikatan awal dia masih tetap mengikat, kita langsung double lagi untuk pengikatan berikutnya untuk menghentikan perdarahan itu. Gitu. Nah, terus untuk kalau misalnya harus konvensional, perawatannya juga sama. Saya biasanya makainya ya kalsium alginat lembar, baru atasnya epitel, tapi tanpa gel. Karena kalau kita pakai gel, kalau pakai gel beresiko malah autolisis pada benangnya, nanti malah terjadi bleeding lagi. Nah, dengan si alginat dulu, jadi harapannya perdarahan terserap, kemudian si epitel akan menjaga kelembaban si kalsium alginat di luka jahitnya itu. Gitu aja sih. Keren ya. Buat Bu Ari mungkin biasa ya, tapi buat saya ini hal yang harus harus dipahami oleh teman-teman perawat luka juga, terus kemudian orang-orang yang belum belajar atau yang hanya belajar di satu sisi, bahwa ternyata yang diperlukan dari kita itu bukan apa alatnya, tapi konsepnya, sehingga dengan kasus itu bisa selesai gitu. Oke, wah, ini keren banget. Ini kalau saya setelah ini nanti Bu Ari kita WA untuk abstrak ini, masukin abstrak untuk di 2023 ya, Australia ya. Karena orang Australia pasti nggak sunat kan. Gitu. Karena aku pikir gini, Bu Ari, orang Australia kan nggak sunat gitu. Jadi biar dia paham nih kalau misalnya sunat ada yang salah tuh beres kok 11 hari gitu. Gitu ya. Oke. Sebelum kita ke Aldi nih ya. Aduh, Aldi ini kasusnya soalnya menarik banget ini ya, bukan berarti kasusnya Aldi nggak menarik. Kebetulan Aldi juga lagi belajar nih Bu, sirkum ya. Makanya saya Aldi di sini gitu ya. Oke. Bu Ari, ada perdebatan sedikit dari teman-teman yang hanya belajar sirkum ya, bahwa mereka hanya menggunakan mereka hanya menggunakan oil satu ya, menggunakan oil yang sebenarnya menurut saya oilnya itu tidak cukup bisa stay di sana dalam waktu 3 hari memimpin inflamasi dengan baik gitu. Dan kita tahu soalnya inflamasi kan perlunya lembab gitu. Tapi based on oil menurut saya kalau hanya ditetes oil
kayaknya nggak bisa memimpin inflamasi dengan sempurna gitu. Harusnya selesai 3 hari, jadinya 5 hari baru selesai inflamasinya gitu. Terus yang kedua, masih ada penggunaan penyertaan obat obat dewa ya, obat dexamethasone gitu di pemberian pertama pos lakukan sirkumsisi modern ini. Dua pertanyaan ini tolong ditanggapin dari sisi perawatan luka, silakan. Kebetulan ada bosku Mas Iput tuh gabung tuh. Oh ya? Okay. Waduh, untung ya. Ya. Soalnya kalau belajar juga Pak Iput cara di sini kita bayarnya mahal Bu kalau ngajak Pak Iput itu ya. Oke, gimana Bu Arisa? Oke. Kalau untuk fase inflamasi kan semua tindakan luka apapun itu, fase inflamasi pasti sudah berjalan, udah fisiologisnya. Secara fisiologis inflamasi itu harus terlewati. Mau nggak mau ya harus, namanya bengkak, nyeri itu memang sudah fasenya dia gitu. Biasanya dari kakak-kakak senior banyak sih yang masih pakai obat dewa gitu. Tapi kalau saya pribadi sih dari teman-teman banyak belajar dari teman-teman perawat luka ya memang fase inflamasi memang harus dilewati. Kita bantu untuk toh juga sekarang kan dressing udah banyak sekali itu yang ada kandungan-kandungan ininya apa namanya antibakterialnya, misalnya VCO pun ada kan memang ada kandungan antiinflamasinya juga, Nes. VCO sendiri ada kandungan antiinflamasinya juga. Nah, biasanya saya memberikan 2 obat yang dibawa pulang sama pasien. Yang pertama, oil tersebut. Kemudian yang kedua, mix cream. Ada, maaf, saya sebut ya, biasanya saya pakai Star Egi, saya mix dengan epitel. Atau kadang, kalau ya epitel, yang metclofasin, inilah, yang ada kandungan ininya. Jadi, dengan nge-mix itu ya tujuannya mempercepat proses peradangan di luar. Jadi yang di dalam biasanya kalau misalnya tidak ada masalah di fimosid apa, cukup oil tersebut aja tujuannya sebagai skin barrier gland yang baru saja terbuka dari bekas urin, tetesan urin yang kadang walaupun sudah dicuci, maaf, kadang anak-anak kan masih suka ada yang masih menetes gitu. Jadi tujuannya dari oil tersebut adalah melindungi gland dari bekas urin yang bisa mengiritasi. Kemudian untuk di luar sendiri saya biasanya pakainya krim tersebut ya tujuannya mempercepat proses inflamasi aja, membantu proses inflamasinya itu. Biasanya di mix krimnya itu dicampur-campur. Walaupun sebenarnya salah yang nyampur ya, tapi saya mikir ya udah yang penting efeknya sejuk, inflamasi tercapai. Jadi harapannya cepat DO-nya. Begitu. Oke, ini sayang banget ya krimnya itu tunggu krim apaan ya, tapi sinyalnya pas ngomong krim itu lagi muter-muter gitu. Jadi kita nggak tahu nih krim apa gitu ya. Bisa di-mention krimnya apa? Nggak apa-apa, karena di sini teman-teman hadirnya pengen belajar gitu. Nggak apa-apa, krimnya krim apa gitu. Biasanya saya mix boleh pakai aloe vera atau kalau misalnya maaf Star Egi atau gel lah, yang basicnya gel dan basicnya zinc cream. Itu yang saya pakai. Yang gel untuk menimbulkan efek dingin, kemudian jika mau yang Star Egi yang menimbulkan efek sebagai antibakterialnya, karena kan ada perlukaan, kemudian zinc creamnya untuk inflamasinya, mempercepat inflamasi. Ya kadang metclofasin, mau epitel, whatever lah. Yang penting dia seperti itu. Jadi fase inflamasi tetap berjalan, nggak kita stop. Gitu malah kita biarkan
fase inflamasi itu sampai sampai dia memang secara fisiologis memang harus selesai gitu. Karena kalau misalnya kecuali terjadi delay, jadi ada terjadi keterlambatan inflamasi tersebut, baru kolaborasi pemberian obat-obat dewa tersebut. Begitu, nah. Oh, nah ini ya catatan nih buat teman-teman. Ternyata, ayo dong jangan. Saya tuh suka sedih ya kalau udah diperbaiki ke pemahaman konsep berdasarkan evidence di perawatan luka, tapi kemudian ketika ikut pelatihan yang jadi balik lagi gitu, harus berbasis evidence sebenarnya, karena ternyata buktinya dari praktisi dari Bu Ari juga menyampaikan bahwa obat ternyata nggak diperlukan juga kok di awal gitu, kecuali ada gangguan di fase inflamasi nantinya, itu pun pertimbangannya juga banyak. Terima kasih banget ini Bu Ari, sebenarnya pengen ngobrol sampai 2 jam, tapi kan kita punya kesibukannya Bu Ari juga, terus ini kesibukannya saudara saya juga nih, Nas Aldi ya. Jadi Bu Ari tetap di situ ya. Baik, sekarang kita masuk ke panelis kita yang kedua, narasumber kita kedua, yaitu Nas Aldi Ari Minanjar. Silakan kenalin diri dulu. Oke, terima kasih Musamka. Saya tadi sepanjang penjelasan Ibu Ari terkagum-kagum sekali loh. Karena kan kita di NCI Pasir notabene baru memulai untuk sunat modern tadi. Jadi saya harus banyak-banyak belajar sama Ibu Ari nih. Nah, ya tolong bimbingannya juga Bu ya. Sama-sama belajar. Baik. Karena ilmu akan terus berkembang. Baik Ibu. Jadi sebelum saya mulai memperkenalkan diri, nama saya Aldi Ari Minanjar. Saya Certified Wound Care Clinician Associate dan Stoma Nurse juga. Saya sekarang domisilinya di Kabupaten Pasir, Bu. Yang kalau dari rencana ibu kota baru di Sepaku, mungkin ada 3 jam lagi. Jadi jauh di ujung Kalimantan, masih jauh, Bu. Jadi kalau mau ke tempat saya, kalau datang dari Balikpapan harus nyebrang laut dulu, baru jalan darat 3 jam. Wow. Ya, luar biasa. Begitu, Bu. Ya, jadi di sini saya akan membawakan kasus yang kami tanganin di Kabupaten Pasir sini, Bu. Jadi bersama tim kami di sini, bukan saya saja yang menangani. Jadi di sini saya bersama tim. Nah, jadi tim kami lah nanti yang merawat pasien ini mulai dari awal pertemuan sampai terakhir kita rawat. Hari ini jadwalnya rawatnya dia. Jadi sebelum saya masuk ke pasien, saya mau ceritakan dulu nih. Boleh, Nurse ya? Boleh. Boleh ya. Jadi pasien ini kita dapatkan dari rumah sakit, dirujuk dari rumah sakit. Beliau pos amputasi. Jadi diamputasi dengan alasan bahwa gula darahnya tinggi, sehingga terjadi gas gangren tinggi, terjadilah amputasi. Kemudian sempat diamputasi di jari kelingking dan jari manisnya. Nah, kemudian setelah diamputasi, pulang pasien, dilakukan perawatan di poli bedah. Nah, ternyata sudah sekitar 1 bulan belum ada perubahan. Nah, kemudian setelah itu dari teman-teman, karena kan saya baru mulai di sini sekitar 2 tahun, teman ada yang kenal saya di poli bedah, diarahkanlah dari poli bedah rumah sakit itu ke tempat saya, tempat kami. Jadi tim kami menghubungi pasien itu, kemudian kami coba datangin dan kami coba tawarkan untuk perawatan luka kami. Jadi ini ada luka pertama yang kita rawat, bisa mungkin didekatkan gambarnya. Yang pertama. Nah, jadi dia ada 2 tepi luka. Ini yang luka 2, yang sebelahnya ada luka pertama yang bawah. Nah, itu slap semuanya. Slap, nekrotik semuanya. Jadi datang kepada kami dalam keadaan yang sudah hancur, padahal pos amputasi. Nah, saya tanya, kenapa tidak lanjut dirawat di rumah sakit? Kata dari dokternya sana, dari petugasnya sana, cari aja perawat yang lebih berkompeten. Karena dari rumah sakit ini harus diamputasi lagi. Sarannya seperti itu.
Diamputasi sampai di pergelangan kaki di atasnya situ. Pasien tidak mau, akhirnya menghubungi kami. Kemudian setelah melakukan beberapa kali perawatan, untuk pertemuan pertama kami melakukan pencucian seperti biasa. Yang satunya kita pencucian. Saya langsung masuk ke lukanya, Nas ya. Silakan. Ya. Jadi saya lakukan pencucian bersama tim, cuci, kemudian kami coba kompres dengan Optedin selama 5 menit. Kemudian untuk dressing pengaplikasiannya, saya dan tim, karena kebetulan saya juga agen daripada Epitel Cream Bonzaf, jadi saya menggunakan dressing yang saya jual di mix dengan Star AG. Untuk apa? Untuk membantu mempercepat proses autolisis. Setelah itu kita tutup. Kita tutup dengan kasa saja, karena kita keterbatasan sekali di daerah sini kasa. Kemudian yang ada di sini cuman elastis bandage. Kita bungkus pakai elastis bandage. Cairannya banyak, kita tambahin sama Softex. Jadi sangat minimal sekali, karena untuk mendapatkan dressing yang sangat lengkap itu agak susah aksesnya. Seperti itu. Kemudian setelah beberapa kali kita rawat, terlihat perubahan luka yang sangat signifikan. Mungkin ada sekitar pertemuan keempat. Boleh? Yang bawah, sepertinya yang bawah. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Jadi mungkin tidak bisa dilihatkan secara... sebenarnya kemarin saya kirim foto, ada lagi. Jadi ini yang pertemuan pertama. Yang pertemuan kedua, dia sudah beberapa kali pertemuan granulasi sempurna, cuman dia pucat. Kita ketahui bahwa jaringan granulasi yang kurang sehat itu berarti terdapat biofilm. Nah, itulah yang menyebabkan proses penyembuhan lukanya itu memanjang. Jadi sempat kita rawat sampai ini memasuki bulan keempat, nurse. Memasuki bulan keempat karena sempat kemarin proses maturasi atau proses epitelisasinya terhambat oleh banyaknya biofilm, dan juga banyaknya eksudat. Kemudian pasien ini selama perawatan tendonnya yang terekspos akhirnya melemah, hancur, dan terjadilah yang kita khawatirkan, terjadi drop foot yang kemarin beberapa hari yang lalu yang kita dengar ada terjadi drop foot. Nah, walaupun saya di daerah, tapi saya tidak ingin terjadi pasien saya drop foot. Akhirnya dengan segala modifikasi dan cara saya lakukan, memberikan balutan agar posisi kaki tetap tegap. Nah, ini salah satu modifikasi yang kami lakukan, walaupun tanpa ada alat yang modern. Jadi kita arahkan keluarga, kita ukur kakinya, panjang kakinya, kita balut yang spalak di dalamnya dengan elastis perban, mengusahakan posisinya tetap, kakinya tetap tegak agar nanti waktu proses penyembuhan tidak terjadi drop foot. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah mau sembuh. Kita coba bilang pasiennya dirawat sendiri aja, lukanya udah kecil mungkin sekitar 2 cm aja, ada luka yang terakhir dilihat, tapi pasiennya nggak mau. Jadi pasien pengen dirawat tetap sama kami sampai sesembuh-sembuhnya. Jadi sebenarnya yang saya ingin ceritakan di sini, selain daripada prosedur perawatannya, ialah bagaimana cara mengaplikasikan dressing yang kita punya, tapi tidak menggugurkan atau merendahkan diri kita sendiri. Maksudnya kita di daerah nggak punya apa-apa ini, jadi ya udah pasiennya kalau udah drop foot aja gitu, balut sebisanya. Tidak, dengan ilmu yang kita punya, saya harapkan kita bisa memodifikasi pasien itu sehingga memiliki kesembuhan dengan yang sama dengan di kota. Sebenarnya tujuannya itu. Kalau untuk proses perawatannya saya yakin, apalagi Bu Ari juga sama-sama praktisi perawatan luka, Prof. Hamka, jadi perjalanannya sama, prosesnya sama. Yang saya ingin ceritakan adalah bagaimana saya dan tim mencoba untuk
memberikan pelayanan yang terbaik walaupun kami di daerah. Intinya seperti itu, Mas. Oke, Mungkin yang ya jadi saya jadi teringat saya berjuang di sekitar 11 tahun lalu gitu ya. Karena Bu Ari ini memang informasi ini Nesaldi memang di sana memang sangat baru berjuang untuk memulai gitu. Jadi memang kisahnya sama. Jadi ada pasien yang sudah diamputasi. Terus tadi kenapa 100% slav gitu? Ya wajar karena memang bukan dia diberi demam, di sana cuma dipotong doang gitu ya. Ya tapi itulah kesalahan medis ya. Tapi terlepas dari itu, yang ingin kami mungkin dan Saldi ceritakan adalah sebagai newbie, sebagai orang yang baru gitu. Sebagai orang yang baru meyakinkan calon pasien ini untuk keluar dari rumah sakit, untuk dirawat dengan kita, itu komunikasi apa yang dilakukan? Gitu. Karena kan pertama hambatannya adalah Nesaldi pasti akan bersinggungan teman-teman di ruangan, gitu kan, sama DPJP-nya, gitu kan. Kalau misalnya saya sih bukan orang rumah sakit nggak masalah, gitu kan, mau bertengkar aja gitu, kan nggak ada kaitannya sama rumah sakit. Tapi kan ini Nesaldi juga kayak apa ya, kayak beresiko sekali karena kan orang baru di sana gitu, pasti juga akan ya berisiko lah. Nah ini pertimbangannya seperti apa sebenarnya sampai berani kemudian mengambil mereka untuk dirawat secara home care, dan komunikasi apa yang dilakukan ke keluarga sampai mereka kemudian mau untuk dirawat? Ya, jadi sebenarnya untuk komunikasi kan pasien mendapatkan informasi terlebih dahulu dari rekan saya yang lain yang berada di poli bedah. Nah, jadi artinya teman untuk rekan sejawat saya sesama perawat mempercayakan kepada saya yang notabene baru. Jadi sebagai informasi, saya baru pindah ke Kabupaten Pasir jalan 2 tahun. Nah, sudah tahun kedua, saya mendirikan, membawa NCI, nama NCI ke Kabupaten Pasir, menjadikan NCI Pasir di sini, dan itu memang tidak mudah. Saya orang baru, pendatang yang tidak punya siapa-siapa, kemudian mencoba kenal, akrab dengan teman-teman rekan sejawat, dan akhirnya karena latar belakang NCI, nah, saya mudah dikenal di kota ini. Nah, jadi teman-teman percaya bahwa NCI akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk perawatan luka. Artinya bukan lebih paham, tapi mampu melakukan pelayanan yang lebih komprehensif, yang lebih merata kepada pasien. Jadi teman-teman dari poli bedah itu langsung mengarahkan kepada kita. Jadi pasien sudah langsung percaya, artinya menyerahkan diri perawatannya kepada kita, seperti itu. Nah, ini pasien yang betul-betul tidak bisa ditinggal. Maksudnya tidak bisa ditinggal, dia selalu ngubungin gimana nih luka saya, gimana nih, telepon sama kita. Artinya ingin diberikan pengertian lebih. Disitulah letak kami sebagai perawat luka, khususnya di NCI Pasir, yang untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa ini kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada ibu, nah, dengan balutan yang modern yang akan bertahan sampai 2-3 hari tergantung jumlah eksudatnya. Nah, awalnya tidak percaya, nah, memang seiring jalannya waktu, akhirnya mulai banyak keluarga-keluarga pasien yang percaya, kiri kanannya percaya, dan mulai mengangkat nama NCI Pasir dari pasien yang ini. Seperti itu. Oke, ya, jadi memang perjuangannya panjang ya, sampai dengan 2 tahun baru bisa dipercaya orang. Nggak apa-apa, karena padahal Nesaldi ini bawa brand NCI, tapi kemudian juga masih perlu waktu 2 tahun berproses, baru kemudian masyarakat percaya. Ya,
nggak ada yang salah karena memang semua proses harus dinikmati. Terakhir yang saya mau mention adalah tentang penggunaan tradisional AOF ya, yaitu alat untuk bantu cedera ya, AOF splint tadi. Itu tadi kan pakainya yang tradisional banget ya, kayak pakai apa, kardus ya tadi ya? Pakai triplek. Oh, triplek, oke, triplek. Kayak model kalsiboard yang lebih tebal. Oh, oke. Oke, yang mau saya sampaikan adalah pemakaian AFO itu tetap harus digunakan sampai dengan fase maturasi di awal. Paling tidak maturasi 3 bulan. Kenapa? Karena kita berharap AFO itu kan dibikin sebagai pengganti dari tendon yang kemudian kita berharap proliferasi dan maturasi tendon itu terganti dengan otot gitu, sehingga jangan sampai lalai, jangan sampai ketika sudah epitelisasi sempurna AFO-nya dilepas, itu jangan ya, karena itu akan merusak, jadi epitelnya itu akan robek lagi. Kenapa? Karena tarikan yang terjadi karena tidak adanya tendon tadi. Jadi AFO splint-nya tetap harus digunakan sampai kemudian maturasi, paling tidak maturasinya ada di fase 3 bulan setelah proliferasi. Setelah epitelisasi sempurna 3 bulan ya. Kalau memang dia punya, itu yang konvensional ya. Kalau memang dia punya uang, saya baru dapat informasi yang AFO yang ideal itu harganya sekitar 500.000 sampai 1 juta. Itu bisa digunakan dalam waktu 1 tahun ya, agar tidak terjadi drop foot. Nah, saya juga pernah pakai triplek seperti itu, hati-hati sekali. Jangan lupa untuk tripleknya tetap difiksasi dulu ya, dikasih kapas yang tebal, difiksasi agar tidak terjadi luka dari sana. Namun kita paham sekali bahwa ini daerah, dan ternyata di daerah tidak mematikan kreativitas. Yang penting konsepnya dapat. Kemarin kita balut 8, ini juga dengan spalak, itu juga sama ya. Yang jelas prinsipnya adalah pengganti dari AFO splint. Jadi ini keren banget ya. Selesai. Ini berapa lama selesainya? Sekarang masih dalam perawatan bulan 4 ya? Masuk bulan keempat perawatannya. Masuk. Ini masih dirawat. Padahal sudah kita sarankan untuk bisa dirawat sendiri. Udah granulasinya udah 100% atau epitelisasi 100%? Atau granulasinya sisa berapa persen? Granulasi tinggal sekitar 10%, sisanya epitelisasi. 90% epitelisasi. Ya. Ya. Hati-hati sekali ya, karena biasa harus memilah ini kapan menggunakan hidrokoloid, kapan menggunakan epitel cream. Biasanya akan terjadi di sana. Karena kalau kita salah aplikasi, contoh misalnya epitel cream di fase granulasi dan dekat dengan maturasi seperti itu, epitel creamnya wajib tipis, tidak boleh tebal. Ya, kalau dia tebal maka akan terjadi hipergranulasi atau granulasinya jadi melebar gitu ya. Itu perlu banget. Jadi kalau mau pakai epitel silakan, namun pengaplikasiannya harus tipis banget. Gitu ya. Itu yang kita mau. Oke, baik. Terima kasih banget ya. Hari ini kita belajar banget dari 2 kasus ini. Dan saya juga mereview lagi, ternyata banyak hal yang saya juga harus kuasai lagi ya. Yang jelas, ini juga kasusnya harus berangkat ini ke Australia, nggak mungkin nggak berangkat gitu ya. Kalau habis dipotong lagi. Di Australia kan nggak ada kaki dipotong 2 kali, di Indonesia ada kaki dipotong 2 kali gitu ya. Nah gitu. Oke. Buat kedua finalis saya mau tanya dan mungkin bisa disampaikan. Menurut Bu Ari, kenapa perawat harus ikut CWCCA? Padahal perawatan luka itu udah diajarin di bangku kuliah, D3 diajarin, S1 diajarin, S2 diajarin, tapi kok harus CWCCA? Nah, itu pertanyaan buat kedua panelis. Mungkin Bu Ari dulu dong, silakan.
menurut saya, karena saya mungkin karena lahir dari CWCCA, konsep yang diberikan di CWCCA itu ngena banget. Jadi ibaratnya untuk perawat luka yang ingin menjadi perawat luka yang ekspert, ingin yang menjadi perawat luka yang ini loh perawat luka Indonesia, di CWCCA kita pegangnya konsepnya kuat banget. Jadi jika sudah konsep kita pegang, kita kuasai, mau luka apapun itu, mau luka bahkan karena saya mungkin ke skincare juga, basicnya perawat luka juga gitu. Karena semua kasus luka, mau ketemu kasus luka seperti apa, kita bisa atasi karena prinsipnya udah kita diajarkan di sana. Konsepnya itu udah dikuatkan sekali di CWCCA itu. Jadi untuk melanjutkan mau kemana arahnya silakan. Tapi di perawatan luka CWCCA update ilmunya, kemudian untuk kelanjutannya tuh jelas sekali, Nas, kalau menurut saya. Karena mungkin karena saya mencintai perawat berkat CWCCA kali ya. Dulu tertekan loh perawat itu. Dan di perawat luka kita di perawat luka, maksudnya di CWCCA kita jadi udah kayak apa ya? Nyaman, memberikan kenyamanan ke pasien, memberikan kepercayaan pada dokter bedah maupun dokter-dokter umum bahwa kita punya subspesialisasi tersendiri di perawat itu gitu. Jadi di situ yang kita bisa mengembangkan diri, menjual diri kita dengan harga. Itu yang saya dapatkan. Mungkin karena saya dulu kedengeran sama keluarga saya di medical ya, perawat dipaksa menjadi perawat, akhirnya mencintai dunia perawat setelah CWCCA. Ngeri. Oke, good ya. Jadi yang kita bisa mention ternyata di CWCCA setelah Bu Ari CWCCA itu Bu Ari bisa menaikkan kualitas diri ya sampai kemudian akhirnya orang harus bisa mengakui dengan skill ya, bukan lagi dengan yang lain-lain. Betul. Good quote banget, keren banget ya. Nah sekarang Mas Aldi, silahkan. Kenapa sih harus CWCCA gitu? Kenapa sih harus CWCCA? Jadi dulu saya mengambil CWCCA tahun 2013 di Samarinda, angkatan pertama. Nah, jadi selama dari 2013 ke 2021 banyak sekali yang saya alami dan saya terjadi sama diri saya sendiri sebagai perawat luka. Nah, jadi kenapa harus CWCCA? Jadi di CWCCA itu membangun mindset saya. Mindset saya bahwa perawat itu bukan cuma di rumah sakit, di klinik. Jadi perawat juga harus bisa berdikari entrepreneur. Artinya perawat bisa mengembangkan dirinya lagi, bukan cuma harus di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan yang lain. Jadi harus bisa berentrepreneur diri mereka, sehingga saya yang aslinya orang Samarinda memberanikan diri untuk ke desa membangun usaha saya atau perawatan luka saya. Dan kenapa juga harus CWCCA? Karena dari 2013 sampai 2021 saya masih dibimbing sampai sekarang. Saya masih diajarkan, saya masih diarahkan. Artinya tidak lepas bimbingan dari teman-teman, profesor-profesor yang sudah mengajari saya. Mereka tetap kontak dengan kami. Jadi saya sangat bangga sekali menjadi lulusan CWCCA. Terima kasih. Gitu ya. Ya itu yang dari kemarin saya sudah mention juga bahwa saya nggak tahu ya, mungkin ini satu-satunya pelatihan yang mentornya itu jadi mentornya seumur hidup. Ntar kalau mentornya mati baru selesai bertugasnya gitu jadi mentor gitu ya. Jadi bayangin kita udah selesai kelas masih harus sampai
Udah apalagi Bu Ari curhat-curhat sampai nangis-nangis juga masih dijabanin gitu ya, karena memang follow up-nya gitu. Kami berharap CWCCA itu nggak selesai di kelas, justru setelahnya gitu. Karena tadi bahwa kita menggaransikan sebuah mindset yang harus dipahami oleh seluruh lulusan bahwa ya harus berbuat ya. Bu Ida selalu bilang bahwa kamu harus berguna buat orang lain gitu. Itu konsepnya itu dan penting banget. Sehingga wajar kalau ada yang bertanya kepada kami, karena ketika mereka bertanya, mereka ingin kualitas diri akan naik, sehingga kita juga jadi punya tuntutan bahwa oh kalau dia bertanya kita nggak jawab, nggak mungkin, nggak boleh. Kenapa? Kalau nggak jawab, bagaimana pasien nanti begitu. Jadi itu sebabnya kalau Anda semua lulusan CWCA itu mau WA kami, ya, para provokator, bukan profesor ya, provokator ini itu pasti dijawab gitu ya, pasti dijawab, walaupun ntar dulu ya gitu, atau pasti dijawab gitu ya, nggak mungkin nggak dijawab, apalagi saya gitu ya, 24 jam deh dijabanin ya. Oke, baik, terima kasih sekali atas waktunya. Ini live yang paling lama, kita telat sampai teman-teman NCI harus telat pulang kantor nih ya. Nggak apa-apa, karena asik banget ngobrolnya. Jadi saya nggak bisa ngasih apa-apa kecuali Borelas Novia di slide di selanjutnya. Oke, terima kasih banyak kepada Nas Aldi Ariminanjan, CWCCA, Certified Commanders juga sebagai Direktur NCI Center Pasir. Ya, saya harap kemudian terus bisa menginspirasi teman-teman di daerah. Fokus aja ya, karena perjuangan nggak berakhir ya. Karena kami 15 tahun juga masih berjuang. Jadi kalau cuma 2 tahun, hajar lagi nggak apa-apa ya. Tuh Bu Ari udah nangis air mata. Ya, pokoknya hajar terus ya. Buktikan terus, itu fokus aja. Jangan dengerin yang lain, itu pesan saya. Terima kasih sama waktunya ya. Kemudian yang kedua, expertise kita. Kami nggak bisa ngasih apa-apa Bu Ari. Yang kami bisa kasih adalah satu kebanggaan kami. Bu Ari itu bisa membagi banyak hal hari ini ya sebagai Direktur Utami Care Bali. Kami berharap semoga Utami Care Bali juga semakin sukses ya. Kemudian kalau kita semuanya ke Denpasar lagi liburan, langsung aja deh kontak Bu Ari, Pak, didatangin, nggak mungkin enggak. Saya udah buktikan gitu ya. Saya udah buktikan, datangin jauh-jauh ya. Pokoknya ini yang enaknya di CWCA karena kami semua saudara dari Sabang. Ya. Okay. Terima kasih banyak ya kepada dua expertise kita. Bikin ke MC, silakan Novia. Terima kasih Nurse Hamka. Terima kasih juga untuk Nurse Ari dan Nurse Aldi yang telah memberikan banyak sekali pengalaman dan ilmu-ilmu dari berbagai daerah yang luar biasa, sangat bermanfaat banget buat kita dan buat teman-teman yang akan nanti melihat video yang secara langsung ini. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada teman-teman penonton setia dari NCI Center, jika ingin menjadi seperti dua narasumber kita nih, contoh panutan kita, nah bisa nih mengikuti kegiatan pelatihan perawatan luka seperti teman-teman narasumber kita, di mana kita akan mengadakan pelatihan perawatan luka di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 21 sampai 24 Oktober. Nah, ini untuk wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Samarinda. Selanjutnya, besok hari terakhir untuk kita melakukan live bersama 12 expertise kita. Besok akan menghadirkan dua expertise. Yang pertama ada Nurse Faris selaku Direktur Cabang NCI Center Lamongan, dan Nurse Jaya Akbar selaku CEO Prima Care Center. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada dua narasumber kita dan Nurse Hamka atas Sofia, waktu lupa. Ya, buat teman-teman yang mau epitel cream ya, saya lupa mention ya. Jadi dua sahabat kami ini adalah member dari epitel cream ya. Jadi kalau satu kota Bali itu langsung datangin aja Bu Ari, minta epitel ada di Bu Ari ya. Kemudian kalau di Grogot, Balikpapan, kemudian Kalimantan Timur, satu Indonesia juga boleh
di-handle sama Nas Aldi. Saya lupa itu dan itu penting banget ya, karena Epitel bisa selesaikan kasusnya tadi. Baik, terima kasih Nas Sofia. Baik, Mas. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan kepada teman-teman. Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua diberikan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore. Selamat sore. Selamat sore, Bu Ari, Nasamka. Terima kasih. Oke, makasih ya semua. Makasih Nasamka. Nanti dibantu-bantu lagi.